Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi. Selamat datang di podcast PBSI bersama saya Hiba Maharani yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak akan sendirian. Saya sedang ditemani oleh salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, yaitu Kak Nailum. Halo Kak Nailum. Halo Kak Hiba, halo Sobat Literasi. Teman-teman, Kak Nailum ini merupakan perwakilan dari Universitas PGRI Madiun yang mengikuti Lomba MTQ-MN 18 2025 yang diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Dan pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai pengalaman menarik Kak Nailum selama mengikuti Lomba MTQ-MN di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, apa kabar nih Kak Nailum? Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih ya sudah mengundang saya dalam podcast PBSI kali ini. Dengan senang hati Kak Nailum, dan tentunya kami juga sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita pengalaman dari Kak Nailum. Nah, Kak Nailum, lomba ini kan termasuk lomba tingkat nasional ya Kak? Dan kampus yang mengikuti pun tidak hanya beberapa kampus saja, pasti banyak sekali. Saya jadi penasaran nih Kak, gimana sih perasaan Kak Nailum ketika terpilih mewakili kampus dalam lomba MTQ-MN ini? Kalau ditanya soal perasaan ya Kak Hiba, pasti sih seneng banget ya. Karena kan ini pengalaman baru buat saya. Pertama kali mengikuti lomba, jadi tuh kayak rasanya seneng banget. Apalagi udah diamanahi untuk membawa nama kampus itu pasti kayak seperti dikasih tiket emas gitu loh Kak Hiba. Jadi deg-degan gitu Kak ya? Kalau deg-degan sih pasti ada ya Kak Hiba. Karena kan baru pertama kali ikut lomba dan saya tuh belum tahu gimana sih lomba ini dan gimana konsep dari lomba ini. Tapi kan ini hanya sebuah perlombaan gitu Kak Hiba. Kalau menang atau kalah pun itu sebuah hal yang wajar ya. Karena yang penting itu sebuah pengalamannya. Wah, sangat menarik sekali ya Kak. Kalau dari kampus Unipma ini, berapa orang yang mengikuti dan bagaimana sih seleksinya pada waktu itu Kak? Nah, kalau dari Unipma sendiri nih Kak, sebenarnya itu yang ikut itu banyak Kak, dari berbagai cabang seperti Tartil Quran, Tilawatil Quran, Musabaqah Syaril Quran, dan yang saya ikuti yakni cabang Hifdzil Quran. Nah, untuk seleksinya sendiri nih Kak Hiba, itu tuh dari kita menampilkan sebuah penampilan seperti kalau tilawatil yang membaca Al-Quran secara tilawah gitu. Itu setelah kita membuat video, kita mengirimkan video tersebut kepada panitianya. Seperti itu. Siapa Kak yang mengirim videonya? Apakah dari pihak kampus sendiri atau Kak Nailum? Dan pada saat tag videonya itu di mana Kak? Jadi nih Kak Hiba, kalau untuk yang mengirim videonya itu tuh dari dosennya. Jadi kita pesertanya hanya mempersiapkan diri saja. Kalau untuk hal-hal yang lain seperti mengirim video atau apapun itu dari dosennya. Dan kalau dari cabang Hifdzil Quran sendiri nih Kak Hiba, itu seleksinya berbeda dengan cabang yang lain. Jadi kalau Seperti apa Kak? Kalau Hifdzil Quran itu kita seperti masuk ke room Zoom gitu, dan di sana itu sudah ada ustadz-ustadz yang menunggu, dan di situ ustadznya itu membacakan penggalan ayat, suatu ayat, dan kita sebagai peserta harus melanjutkan ayat yang telah dibacakan oleh ustadznya tersebut. Oh, jadi seperti sambung ayat begitu ya Kak? Iya, betul sekali, seperti yang hafidz Quran itu loh Kak. Oh iya. Iya. Wah. Pastinya udah keringet dingin ya Kak pada waktu saat itu? Iya, pastilah Kak. Deg-degan, terus nervous gitu Iya, Kak, biar banyak bener. orang, peserta, seperti itu Kak. Iya, benar banget. Apalagi kan di sana banyak banget peserta yang lain kan Kak. Kita bisa melihat sebelum memasuki room Zoom itu, kita bisa melihat peserta-peserta yang dari kampus lain. Itu tuh rasanya sudah nervous banget Kak Hiba. Apalagi kan ini baru pertama ya. Jadi kayak melihat dari peserta lain tuh wah keren-keren sekali. Saya udah nervous banget di situ Kak Hiba. Oh, jadi udah nervous terus takut gitu Kak ya, takut kalau aduh gimana ya Kak, kalau nggak lolos gimana, takut karena nggak ada saingannya gitu Kak ya. Iya, pastilah ada itu Kak Hiba. Untuk pengumuman seleksinya nih Kak, itu langsung diberitahu atau masih menunggu gitu Kak? Untuk pengumumannya yang lolos itu kita harus menunggu beberapa hari setelah seleksi online itu Kak Iba.
Jadi sekitar ada semingguan kita menunggu pengumumannya. Setelah pengumumannya keluar Kak Hiba, saya langsung mencari dong nama saya ada nggak ya, dan ternyata ada. Dan di situ saya sempat nggak percaya sih, sempat ini beneran nama saya ada, sampai saya tuh lihatnya tuh berkali-kali, ini beneran ada gitu. Kayak gak nyangka gitu Kak ya, namanya tercantum di situ. Iya bener Kak Hiba, kan ini baru pertama gitu loh. Iya. Apalagi kan ini tingkat nasional ya. Iya. Kayak wah keren banget itu bisa lolos. Tapi setelah dari pengumuman itu saya langsung mempersiapkan diri, karena kan itu pengumumannya, karena itu lombanya itu tinggal 3 bulan hari Kak. Jadi benar-benar harus mempersiapkan diri banget. Wah, jadi waktu mempersiapkan itu benar-benar waktunya mepet banget Kak ya. Iya betul. Terus Kak, perasaan Kak Nelum ya ketika mendengarkan atau mengetahui informasi Kak Nelum lolos itu seperti apa perasaan Kak Nelum? Pastinya seneng banget ya Kak Hiba, karena kan ini baru pertama kali ya. Jadi bener-bener excited gitu loh bisa kesana, dan apalagi saya tuh baru pertama kali naik pesawat Kak Hiba. Jadi tuh kayak rasanya seneng banget, senengnya tuh double gitu loh. Pertama kali naik pesawat, dan apalagi kan lombanya di Kalimantan kan. Kita orang Jawa pun kayak senang banget kan bisa sampai luar Jawa itu pastinya. Baik Kak Nelum, saya ingin sedikit flashback nih Kak. Kak Nelum mulai menghafal Al-Quran itu pada umur berapa Kak? Apakah dari waktu Kak Nelum waktu kecil sudah mulai menghafalkan Al-Quran atau bagaimana? Kalau keinginan saya untuk menghafal Al-Quran itu Kak Hiba sebenarnya dari lulus MTS sih. Tapi ternyata saya itu MTS-nya itu tuh di pondok modern, jadi lebih ke fokus ke kegiatannya. Jadi kalau untuk menghafal Al-Quran itu tidak bisa fokus gitu Kak Hiba. Boleh sedikit diceritain nih Kak, bagaimana sih pondok pesantren modern itu? Nah di pondok modern itu ya Kak Hiba, jadi kita itu para santri itu dididik untuk bisa berkegiatan seperti kita bisa dididik bisa pidato, bisa ngomong di depan orang, atau kita bisa ngomong secara bahasa Inggris atau bahasa Arab seperti itu Kak Hiba. Nah Kak, untuk bahasa yang digunakan sehari-hari Kak, di sana itu apakah menggunakan bahasa Indonesia saja atau bagaimana? Kalau di pondok modern nih Kak Hiba ya, di sana itu kita harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi selama seminggu itu kita dibagi, seminggu ini untuk bahasa Arab dan minggu depannya lagi untuk bahasa Inggris. Dan kalaupun ada salah satu santri yang di minggu itu tidak menggunakan bahasa yang ditentukan, seperti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, biasanya kan kita orang Jawa ya, pasti banyak yang menggunakan bahasa daerah. Itu kalau ketahuan sama pengurusnya pasti kena hukum sih Kak Hiba. Seperti apa Kak hukumannya? Boleh kasih tahu? Kalau hukumannya itu sih banyak ya Kak Hiba. Ada yang seperti kita harus membawa kamus bahasa itu yang tebalnya segini tuh Kak Hiba. Kita harus membawa itu 2 dan dijemur di tengah-tengah panas terik selama berjam-jam. Itu sangat panas banget Kak Hiba. Jadi sangat seru banget ya Kak ya? Iya benar. Nah menurut Kak Nelum, bagian tersulit menghafal Al-Quran itu apa Kak? Kalau menurut saya ya, menghafal Al-Quran itu lebih sulitnya tuh untuk menjaganya sih Kak Hiba. Karena kan kalau kita udah punya niat untuk menghafal Al-Quran, kita itu punya konsekuensi untuk bisa menjaga Al-Quran itu selamanya. Jadi kalau kita hanya menghafal Al-Quran saja, itu tuh tidak bisa Kak Hiba. Kita harus menjaga Al-Quran itu selamanya, sampai kita mati pun juga harus tetap menjaga gitu. Kalau boleh dikasih tahu nih Kak, tips dari Kak Nelum untuk menjaga hafalan Al-Qurannya biar tetap terjaga itu seperti apa? Untuk saya pribadi nih Kak Hiba, saya lebih menekankan untuk bisa murojaah setiap hari. Seperti kalau pagi itu sebelum subuh sampai habis subuh itu saya gunakan untuk murojaah. Nah kalau siang, kalau jam 7 sampai sore kan biasanya kita di kampus ya Kak Hiba, otomatis kita nggak bisa murojaah dong. Nah selesai dari pulang kampus, saya menyempatkan itu murojaah sebelum maghrib sampai habis maghrib, itu wajib sih. Dan kalau menghafal Al-Quran itu Kak Hiba, kita tuh harus bisa pandai-pandai mengatur waktu kita dengan kegiatan yang lain. Kalau Kak Hiba tahu, sebenarnya Al-Quran itu gampang banget cemburunya.
Jadi udah kayak pacar sendiri Kak ya? Iya, betul sekali Kak Hiba. Bahkan Al-Quran itu lebih posesif daripada pacar kita nih Kak Hiba. Bahkan kalau kita para penghafal Al-Quran tidak merujaah selama sehari, itu tuh sudah ada ayat yang hilang. Jadi kita tuh harus sering-sering merujaah agar hafalannya itu tetap terjaga seperti itu. Wah, jadi itu sebuah tantangan tersendiri ya bagi Kak Nailum untuk tetap menjaga hafalannya tetap bisa terjaga, tetap hafal gitu Kak ya? Iya, betul sekali. Oke Kak Nailum, kan Kak Nailum ini mengikuti lomba MTQ-MN ya Kak, cabang Hifdzil Quran ya Kak. Bisa nggak Kak Nailum mendeskripsikan bagaimana lombanya? Jadi lomba MTQ-MN ini Kak Iba, ini tuh banyak banget cabangnya Kak Iba, dari tartil Quran, tilawatil Quran, terus juga ada musabaqah syaril Quran, kaligrafi, pembacaan di bab Maulid Nabi, itu banyak banget. Apalagi yang saya ikutin itu cabang Hifdzil Quran. Nah, itu tuh sebenarnya ada sekitar 17 cabang Kak Iba. Oh, jadi banyak banget ya Kak? Iya, benar sekali, banyak banget cabangnya. Dan pesertanya itu kalau nggak salah kemarin yaitu semuanya itu sekitar 2.000 peserta. Wah, banyak banget pesertanya. Iya, benar banget. Nah, untuk dari lomba Hifdzil Quran sendiri nih, itu tuh kita lomba di tes hafalan Kak Iban. Jadi ada juri yang membacakan penggalan ayat, kita melanjutkan ayat yang telah dibacakan oleh juri tersebut. Nah, yang kemarin itu soalnya itu ada 4 soal kalau nggak salah. Dan di situ tuh yang paling deg-degan, yang paling membuat deg-degan nih Kak Iban, sebenarnya bukan pas menjawab soal itu, tapi di mana kita maju di depan banyak orang di panggung dan dilihatin oleh satu gedung, itu rasanya kayak nervous banget ya Kak? Iya, bener banget, bikin deg-degan banget Kak. Apalagi kan saya kan introvert ya, jadi kayak kalau di depan banyak orang tuh pasti kayak bingung mau ngapain gitu, Kayak grogi gitu Kak, terus inget ini. Iya, pasti bener-bener banget Kak Iba. Jadi kalau aku sharing Kak ya, jadi tips aku itu kalau kita biar tidak nervous, kita nggak usah lihat sorot mata dari penonton atau orang yang melihat kita pada saat di panggung. Jadi kita lihat di tembok kalau ada tembok, di dinding. Kalau nggak itu kita lihatnya dari itu Kak, di atas kepala. Jadi kita tidak langsung memandang mata dari penonton tersebut. Jadi mengurangi nervous seperti itu Kak. Iya, itu jadi pengalaman berharga banget sih. Dari situ saya langsung mengambil pelajaran bahwa kalau kita mau lomba ya, kita harus melatih mental kita nih, agar kita tuh bisa kuat di depan banyak orang biar nggak nervous gitu kan ya. Betul sekali Kak. Mungkin Kak Nailum bisa menceritakan pengalamannya selama lomba di ULM seperti apa dan kenangan apa sih yang paling berkesan menurut Kak Nailum? Nah, kalau dari Unipma sendiri nih Kak, peserta yang ikut kan kebetulan saya sendiri ya. Tapi ada dosen pembimbing yang ikut juga dan ada wakil rektor yang ikut mendampingi. Nah, alhamdulillahnya nih Kak Iba, di sana itu hotel yang kita pesen itu tuh deket dari kampus. Kalau seandainya ada acara-acara di kampus, kita tuh nggak perlu jauh-jauh gitu loh Kak Iba. Bahkan jalan kaki pun bisa nyampe di kampus itu. Jadi kalau di sana nih Kak Iba, di sana tuh kita benar-benar disambut gitu loh sama panitianya, dan acara-acara di sana pun tidak hanya fokus ke acara lombanya saja, biasanya juga panitia menyediakan banyak acara gitu loh. Oh, jadi biar nggak boring gitu Kak ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak kegiatan selama di sana biar Kak Nailum nggak boring? Nah, kalau dari panitia sana ya, dari kampusnya nih, itu udah menyediakan banyak acara seperti opening acara. Terus juga ada wisata religi sekitar Banjarmasin dan Banjarbaru. Terus juga ada bazar dari kampus yang disediakan dari kampus. Terus kalau setiap malam nih dari kampus itu mengadakan pengajian yang diisi dari berbagai ustadz gitu loh Kak. Jadi kalau kita peserta yang bukan dari Kalimantan atau dari sana gitu, itu yang nggak tahu harus kemana, kita mau kemana, kan kita nggak tahu ya di Kalimantan itu ada apa, wisata apa. Kita bisa mengisi hari-hari kita tuh dengan acara-acara itu Kak. Jadi nggak fokus hanya ke lomba saja, seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi di sana, di ULM di sana itu benar-benar disambut dengan hangat baik panitia maupun dari kampusnya sendiri Kak ya? Iya benar. Wah, ini menarik sekali ya Kak. Saya jadi pengen nih mengikuti lomba seperti Kak Nailum. Oke Kak, ini yang terakhir Kak.
di tengah kesibukan dunia kampus, pastinya kan Kak Nailung juga mengikuti UKM ya Kak? Dan pastinya banyak sekali acara-acara yang dilaksanakan. Nah, gimana sih cara Kak Nailung untuk membagi waktu agar hafalan Kak Nailung tetap terjaga? Kalau untuk saya sendiri ya Kak Iba, wah benar banget nih Kak Iba, apalagi kan saya semester 5 ya, Iya. banyak banget project-project yang harus dikerjakan. Apalagi kalau kita kuliah nih, kita kan berangkat pagi, pulang sore, kan pasti kayak udah capek banget kan. Pengennya kalau udah sampai rumah itu langsung istirahat. Rebahan. Iya benar, scroll TikTok, Iya. apalagi kita Gen Z ya, bener-bener kayak males banget ya mau ngapa-ngapain gitu ya. Betul sekali Kak. Iya, tapi di sisi lain saya harus menyampingkan pekerjaan atau kegiatan lain untuk murojaah, seperti saya meluangkan waktu sehabis maghrib sampai isya itu saya gunakan full untuk murojaah. Jadi walaupun kita itu kegiatannya padat banget nih di kampus maupun di rumah, jadi harus tetap bisa menjaga hafalan agar hafalannya nggak hilang gitu sih Kak Iqbal kalau menurutku. Wah, sangat menarik sekali ya Kak Nailung pengalaman Kak Nailung ini dalam mengikuti lomba MTQ-MN di Banjarmasin. Terima kasih banyak Kak Nailung atas pengalaman yang telah dibagikan. Semoga dari pengalaman Kak Nailung, teman-teman di rumah semuanya bisa mengambil pelajaran dan semoga pelajaran yang diambil bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Sampai di sini podcast kita hari ini, dan jika teman-teman ingin membahas tema lain di podcast selanjutnya, teman-teman bisa komen ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa.